Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar Gereja Sidang Jemaat Allah Peniel Surabaya dan juga GSJA Anugerah Cabang Kemendung, dan juga buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mengikuti program channel YouTube Mimbar Gemar ini. Hari ini, sebagaimana pembacaan rutin Gemar, saya diberkati di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayat pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara kekasih, dari pembacaan kita hari ini, Jumat tanggal 20 November 2020, mengkisahkan tentang seorang tokoh yang luar biasa. Alkitab mencatat tokoh yang gagah perkasa, pemberani, yaitu Yefta. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam, siapakah Yefta? Oh, ternyata Yefta anak haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ibunya seorang sundal. Yang ketiga, dia anak yang tertolak. Saudara-saudara tirinya menolak dia, mengusir dia. Bahkan ayahnya, Gilead, tidak membela. Keempat, semakin tragis, dia juga diusir oleh kaumnya. Sehingga dia harus lari ke tanah Tob. Kalau kita melihat latar belakang ini, dia anak haram, anak perempuan sundal, diusir dari keluarganya, diusir dari kaumnya. Pasti dia tidak akan pernah menjadi pribadi yang besar, pribadi yang luar biasa. Kenapa? Dia bertumbuh dalam penolakan. Pasti ada luka-luka hati, pasti ada dendam, pasti ada kemarahan dengan statusnya sebagai anak haram, dengan status sosialnya. Ibunya perempuan sundal. Secara sosial dia terhukum. Ada stigma yang negatif. Dia dibenci, diusir, dimusuhi oleh saudara-saudaranya dan kaumnya. Kita bisa melihat dan membayangkan hidupnya, nilai dirinya hancur sudah. Sehingga tidak heran setelah dia pergi dari kaumnya, dia tinggal di Tob. Di sana dia menjadi pemimpin gerombolan-gerombolan perampok.
Dia menjadi satu pribadi yang keras. Dia menjadi satu pribadi yang sangar. Dia menjadi preman. Tapi sekalipun dia secara dalam kehidupannya secara manusia, dia sudah tidak diperhitungkan. Dia tidak mungkin mempunyai masa depan yang baik. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang dilihat oleh manusia tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak diperhitungkan lagi, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tetapi di tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa, Tuhan sanggup mengubah pribadi yang keras, pribadi seorang preman menjadi seorang pahlawan iman. Apa rahasianya? Ini pertanyaan besarnya. Apa yang menjadi kunci Yefta mengalami perubahan hidup yang luar biasa? Yaitu diawali ketika bangsanya mengalami intimidasi dan serangan dari bangsa Amon. Para tua-tua datang kepada Yefta untuk meminta Yefta menjadi pemimpin atas kaumnya, atas sukunya. Tentu saja Yefta tidak serta-merta menerima permintaan para pemimpin kaumnya Gilead. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah ditolak, sebelumnya dia dimusuhi, sebelumnya dia sudah dihinakan. Tetapi ketika tua-tua ini datang, kemudian Yefta membawa dirinya, membawa hidupnya kepada Tuhan. Inilah saat di mana pertobatan Yefta secara pribadi yang dicatat di ayat yang ke-11, bagian yang terakhir. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Yefta membawa seluruh perkaranya. Yefta membawa seluruh persoalannya. Dan persoalan terbesar yang dia hadapi yaitu hidupnya sendiri. Dia datang kepada Tuhan. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Dia bertobat mohon pengampunan Tuhan. Dan mohon pemulihan dari Tuhan. Itu poin yang pertama. Yang digumuli oleh Yefta. Dia mengadakan pemberesan dengan Tuhan. Yang kedua, dia mengadakan pemberesan dengan dirinya. Karena dia pribadi yang terluka. Pasti nilai dirinya rusak. Jati dirinya rusak. Sehingga dia harus datang kepada Tuhan, membawa perkaranya, yaitu membereskan pribadinya, penerimaan jati dirinya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dia mengadakan pemberesan dengan ayahnya dan saudara-saudaranya dan para pemimpin sukunya. Intinya, pada ayat yang ke-11 inilah momentum Yefta mengalami pertobatan, mengalami pemberesan, mengalami kelepasan, mengalami pemulihan di tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa itu. Dia tersungkur, dia datang kepada Tuhan, membawa hidupnya, membawa dirinya, membawa persoalannya, membawa pergumulannya, membawa tugas tanggung jawabnya dari pemimpin-pemimpin tua-tua Gilead di hadapan Tuhan. Dan ternyata ini menjadi momentum yang menentukan dalam perubahan kehidupan Yefta. Ini menjadi tonggak sejarah, menjadi akil balik.
perubahan kehidupan Yefta. Dari seorang preman menjadi pahlawan iman. Dari seorang yang nol, yang tidak ada apa-apanya, yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, menjadi pribadi yang luar biasa, yang dipakai oleh Allah menjadi hakim atas Israel. Dan namanya tercatat dalam Ibrani pasal 11 menjadi deretan pahlawan-pahlawan iman bersama dengan Abraham, Musa, Yosua. Ada nama Yefta dicatat di dalam Alkitab. Yang ingin saya garis bawahi melalui renungan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah engkau takut kalau kita mungkin memiliki masa lalu kita yang tragis, masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang mengecewakan. Status kita masa lalu mungkin tidak bagus. Jangan pernah takut menghadapi masa lalumu. Siapapun kita. Mungkin kita ini anak haram. Mungkin kita ini anak yang bandel. Mungkin kita ini orang yang brengsek. Mungkin kita ini orang yang berdosa. Itulah latar belakang kita masa lalu. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Bertobat, minta ampun. Bawa semua perkaramu di hadapan Tuhan. Karena dia adalah pribadi satu-satunya yang penuh kuasa untuk memulihkan dan memperbarui kehidupanmu. Dia pribadi yang satu-satunya yang penuh kasih, yang akan menerima Bapak, Ibu, Saudara, dan saya apa adanya. Dan dia tidak akan pernah memperhitungkan masa lalu kita lagi. Dia tidak akan pernah mengungkit-ungkit masa lalu kita. Tapi Tuhan akan melihat hari ini dan masa depanmu bersama dengan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 4, ada seorang perempuan Samaria. Perempuan Sunda. Tapi ketika perempuan ini datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, minta ampun, Tuhan pulihkan perempuan ini menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Sehingga seluruh Samaria percaya kepada Yesus karena perempuan ini. Bapak Saudara, kabar sukacitanya, kabar bahagianya, kabar baiknya. Tuhan tidak pernah kewalahan dengan kehidupan masa lalu kita. Seperti apa dan bagaimana kita. Seburuk apapun, sejahat apapun, sebejat apapun kita, sekotor apapun kita, ketika kita mau datang tersungkur, ini poinnya. Tersungkur di kaki Tuhan, membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Dia pribadi yang penuh kasih, dia pribadi yang penuh kuasa, dia ahlinya untuk memulihkan pribadi-pribadi yang telah hancur, pribadi-pribadi yang telah rusak, pribadi-pribadi yang tidak diperhitungkan, bahkan sampah masyarakat sekalipun penilaian sosial. Menjadi pribadi yang luar biasa. Dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Asalkan kita mau datang dan bertobat kepada Dia. Tuhan pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih sudah beban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan pribadi yang luar biasa, yang sanggup untuk memulihkan, memperbaharui, merestorasi kehidupan kita menjadi pribadi yang luar biasa. Tuhan akan menguduskan, menyucikan kehidupan kita dan memperlengkapi kita untuk puji hormat dan kemuliaan namanya, untuk rencananya yang besar. Tuhan akan mengubah karakter kita, karakter yang keras menjadi lemah lembut, karakter yang terluka menjadi karakter yang bisa memberkati, karakter yang penuh dendam, amarah, kepahitan jadi karakter yang penuh kasih, pengampunan, kesabaran. Dia pribadi yang luar biasa.
Oleh sebab itu, jangan pernah menunda-nunda waktu. Datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, siapapun kita, dimanapun Anda berada, datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki salibnya. Dia sanggup memulihkan dan memperbarui kehidupan Bapak Ibu Saudara menjadi baru, menjadi pribadi yang berarti, menjadi pribadi yang bernilai, menjadi pribadi yang berguna bagi kemuliaan dan puji hormat namanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dari pengalaman pembelajaran kehidupan Yefta, pribadi seorang preman, Tuhan sanggup ubah menjadi pribadi pahlawan iman. Karena Yefta mau datang tersungkur membawa hidupnya kepada Tuhan. Pribadi yang tepat, pribadi yang luar biasa, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh kuasa. Yesus Kristus Tuhan yang mengubah kehidupan Yefta menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Demikian juga kami membawa kehidupan kami, luka-luka masa lalu kami. Masa lalu kami yang pahit, masa lalu kami yang getir, masa lalu kami yang menyakitkan. Nilai diri kami yang rusak, nilai diri kami yang hancur Tuhan. Kami mau bawa saat ini. Kami mau tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Kami melakukan pemberesan dan pertobatan. Pulihkan kehidupan kami. Pakai kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan memulihkan dan memakai kehidupan Yefta. Biar itu terjadi atas kehidupan kami. Karakter kami dibaharui. Kehidupan kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu dalam kehidupan kami. Karakter Kristus boleh dinyatakan melalui kehidupan kami. Sehingga kami akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang mengikuti program Mimbar Gemar hari ini. Berkati dalam kehidupan mereka. Berkati dalam aktivitas mereka. Berkati dalam setiap pekerjaan mereka, bisnis mereka. Di tengah-tengah pandemi ini yang sulit, Tuhan Engkau menolong. Tuhan Engkau buka jalan. Tuhan Engkau campur tangan. Di dalam nama Yesus, perlindungan tutupan kuasa darah-Mu atas kami semua. Terpujilah nama-Mu. Hamba dan kami telah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema. Amin.